Kita lanjut dengan materi yang kedua di pertemuan ketiga ini. Setelah tadi saya menyampaikan terkait dengan definisi hukum ketenagakerjaan, kita akan masuk terkait tentang sifat hukum ketenagakerjaan. Sifat hukum ketenagakerjaan itu ada dua. Yang pertama bersifat privat dan yang kedua itu bersifat publik. Nah, yang bersifat publik ini pun juga dapat diidentifikasi atau ada dua indikator. Yang pertama bersifat publik itu karena ada sanksi jika dilanggar. Yang kedua ini pemerintah ikut campur, seperti itu. Ada dua indikator yang mana sifat hukum ketenagakerjaan secara publik itu sendiri. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu sifat hukum ketenagakerjaan yang mana disebut sebagai sifatnya itu privat. Privat sendiri, mahasiswa semuanya pasti sudah tahu bagaimana yang berkaitan dengan pribadi diri sendiri atau seseorang. Kalau publik itu jelas kaitannya secara umum atau lingkupnya umum, gitu ya. Nah, sebenarnya hukum ketenagakerjaan ini awalnya itu merupakan hukum yang bersifat privat atau bersifat keperdataan kalau dari sisi ranah ilmu hukum yang kita pelajari. Jadi privat atau hukum keperdataan. Kenapa? Karena hukum ini bersifat atau yang mana hukum ketenagakerjaan ini lebih kepada hubungannya antara person to person. Kenapa? Istilahnya itu adalah lingkup hukum lingkup hukum keperdataan. Walaupun dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini sehingga menyebabkan hukum ketenagakerjaan itu lebih condong kepada hukum publik, seperti itu. Jadi awalnya memang bersifat privat atau keperdataan, namun karena perkembangan zaman kemudian lama-kelamaan hukum ini atau hukum ketenagakerjaan ini lebih bersifat pada publik. Karena apa? Karena adanya campur tangan negara atau pemerintah yang tidak dapat dihindarkan. Ini erat kaitannya dalam hukum ketenagakerjaan ini karena pemerintah itu mempunyai suatu kewenangan untuk melakukan adanya suatu pengawasan, dan juga kemudian negara mengeluarkan beberapa atau beragam macam peraturan yang berkaitan dengan lingkup ketenagakerjaan, seperti itu. Yang kemudian peraturan tersebut, peraturan hukum khususnya yang bersifat memaksa, kemudian pemerintah ikut andil di situ untuk bagaimana bisa peraturan tersebut dijalankan dengan baik, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, saya akan paparkan terlebih dahulu hukum ketenagakerjaan yang bersifat privat ini seperti apa sih erat kaitannya, begitu. Bagaimana hukum ketenagakerjaan kok bisa mengandung kajian hukum privat atau keperdataan, begitu ya. Baik, jadi bersifat privat ini misalnya saya sampaikan terlebih dahulu seperti contoh aturan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan tersebut itu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengatur tersendiri atau menentukan sendiri ketentuan yang ingin diaturnya. Nah, maksudnya apa di sini? Misalkan di sini seperti contoh misalkan pasal 116 ayat 2 di dalam Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di situ menyatakan bahwa penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 1 dilaksanakan secara musyawarah. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai PKB ini atau perjanjian kerja bersama ini diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Di sini sudah terlihat bagaimana dalam peraturan tersebut itu menuangkan atau dalam ketentuan tersebut itu tercantum mengenai beberapa hal. Salah satunya mengenai ketentuan tentang musyawarah. Nah, musyawarah oleh para pihak ini yang dimaksud di dalam peraturan menteri ataupun dalam undang-undang tersebut itu tadi adalah dengan sekurang-kurangnya ditentukan oleh para pihak
dengan sekurang-kurangnya memuat ketentuan yang dimaksud dalam peraturan menteri yang ada dalam peraturan menteri nomor 28 tadi yang saya sebutkan tadi itu ya. Nah, bagaimana kemudian perjanjian kerja bersama itu dibuat oleh para pihak yang harus melalui musyawarah atau perundingan oleh para pihak tersebut. Nah, dan isi ketentuannya dapat lebih dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat privat. Apabila dari ilmu dari ilmu atau kaidah hukumnya, peraturan yang demikian ini merupakan suatu kaidah otonom atau privat. Bagaimana seseorang di dalam undang-undang masih tetap bisa menentukan sendiri proses atau upaya untuk penyelesaiannya. Jadi tidak saklek undang-undang tersebut yang menentukan begitu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan yang sifat dari hukum ketenagakerjaan yang bersifat publik ini, yang jelas sudah pasti campur tangan pemerintah di situ ada begitu ya. Nah, bersifat publik ini mungkin akan saya sampaikan atau saya berikan contohnya juga terlebih dahulu bahwa bersifat publik ini dikarenakan karena adanya ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum ketenagakerjaan sudah banyak diatur melalui peraturan perundang-undangan. Jadi memang banyak sub dari aturan hukum ketenagakerjaan ini yang ada dalam undang-undang ketenagakerjaan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan tersebut bisa saya sampaikan, beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan. Misalnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, nah itu tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Undang-Undang Nomor 2 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang tentang ketenagakerjaan. Nah, dari beberapa aturan-aturan ini sehingga menimbulkan atau sehingga merupakan atau wujud dari kaidah hukum yang mana kaidah hukum secara heteronom. Nah, itulah sebabnya mengapa kita ini lebih cenderung kepada sifatnya hukum publik, karena memang sudah banyak aturan hukum yang mengatur tentang bidang ketenagakerjaan ini. Banyak sekali kajian atau literasi hukum peraturan undang-undang yang berkaitan tentang hukum ketenagakerjaan ini yang secara otomatis pemerintah wajib mengawasi dalam ranah bidang ketenagakerjaan. Kemudian yang juga berkaitan dengan ranah umum atau masyarakat luas begitu ya. Jadi perbedaannya antara sifat hukum publik dengan sifat hukum privat, bahwa bersifat privat itu karena mengatur hubungan antara orang perseorangan dalam pembuatan perjanjian kerja, dan bersifat publik karena pemerintah ikut campur tangan dalam masalah-masalah ketenagakerjaan, serta adanya sanksi pidana dalam peraturan hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Nah, jadi hubungan antara hukum publik terhadap hukum privat ini adalah hubungan antara hukum khusus atau perkecualian terhadap hukum umum. Begitu, hukum publik merupakan perkecualian atas hukum privat apabila itu diperlukan oleh pemerintah untuk memelihara kepentingan umum. Jadi intinya bahwa hukum privat dan hukum publik ini saling berkesinambungan. Hanya saja memang hukum ketenagakerjaan bisa diidentifikasikan ketika bersifat privat, berarti ada hubungannya antara lingkup pekerja dengan pemberi kerja, yang mana hubungannya itu dicantumkan di dalam suatu bentuk perjanjian kerja bersama maupun perjanjian antara pekerja dengan buruh. Nah, perjanjian itu sendiri masuk ke ranah perdata, karena perjanjian itu teman-teman sudah tahu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam KUHD juga ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam klausul pasal 12-13 dan pasal yang berkaitan dengan perjanjian begitu. Jadi privat ini erat kaitannya dengan hubungan pekerja antara buruh atau pekerja dengan pemberi kerja. Hubungannya bersifat perjanjian. Kemudian kalau publik ini karena pemerintah ikut campur dalam masalah ketenagakerjaan. Bagaimana pemerintah ikut campur? Karena adanya suatu peraturan-peraturan yang mendasari itu, bahwa pemerintah mempunyai andil dalam pembentukan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Seperti itu ya. Semoga teman-teman paham terkait tentang
perbedaan atau sifat hukum ketenagakerjaan baik privat maupun publik. Kemudian ini yang lebih saya detailkan di dalam skema bahwa mengapa pemerintah ikut campur. Pemerintah ikut campur di sini karena untuk yang pertama mewujudkan ketenagakerjaan yang adil, adanya persamaan hak dan kewajiban yang diberikan baik yang dilakukan. Kemudian untuk pengaturan ketenagakerjaan ini mengakomodir, memberikan hak bagi pekerja dan memperhatikan kepentingan pengusaha. Jadi semua dapat terakomodir baik pekerja maupun pengusaha. Kenapa kemudian pemerintah ikut campur, dan pemerintah di sini menuangkan berbagai macam aturan yang berkaitan atau lingkup dengan bidang ketenagakerjaan. Jadi kesimpulannya bahwa menjadikan sifat dari hukum ketenagakerjaan ini menjadi ganda, yaitu yang bersifat publik dan bersifat privat. Gitu ya, yang memang tadi seperti yang saya jelaskan awalnya memang bersifat privat yang kemudian bersifat publik. Nah, kemudian ini erat kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, yang mana tadi kita sambungkan dengan adanya campur tangan dari pemerintah, yang erat kaitannya juga dengan sifat hukum ketenagakerjaan. Jadi yang awalnya saya sampaikan kembali bahwa hubungan kerja antara pengusaha, pemberi kerja dengan pekerja atau buruh itu hanya menyangkut kepentingan perdata atau privat sebenarnya. Yang dalam hal ini berarti terkait dengan aspek hukum perdata. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, ketika di antara mereka terjadi perbedaan pendapat, perselisihan atau permasalahan, kemudian di sini intervensi dan otoritas pemerintah sangat diperlukan. Yang mana kemudian pada tahap ini hukum ketenagakerjaan sudah terkait dengan hukum publik, baik dalam aspek hukum tata usaha negara maupun hukum pidana seperti itu. Nah, kita akan mengulas sedikit tentang pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah sendiri seperti apa. Sini diatur dalam pasal 173 dan 175 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yang dimaksud dengan pembinaan dalam pasal 173 ayat 1 ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pembinaan pegawai, pembinaan pembinaan dan lain sebagainya itu memang diperlukan di lini suatu lingkup ketenagakerjaan. Nah, bagaimana pembinaan ketenagakerjaan ini? Yang pertama, pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Yang kedua, pembinaan tersebut dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja, organisasi profesi terkait. Begitu. Pembinaan yang dijalankan ini perlu diikuti semua lini dalam pekerjaan tersebut, baik organisasi pengusaha, serikat pekerja maupun organisasi profesi terkait. Kemudian pembinaan dilakukan secara terpadu dan terkait. Terpadu dan terkait di sini harus dilakukan secara berkesinambungan dan berlaku bagi para pihak yang terkait dalam lingkup pekerjaan tersebut. Gitu ya. Kemudian pengawasan di sini diatur dalam pasal 176 dan 181 Undang-Undang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Semoga teman-teman semuanya, mahasiswaku semuanya sudah mendownload undang-undang ini ya, sehingga nanti bisa untuk mempelajari lebih lanjut. Jadi pengawasan ini dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan undang-undangan. Nah, yang kedua kemudian guna menjamin pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan ini, pengaturan ketenagakerjaan tiadakan suatu sistem pengawasan ketenagakerjaan yang berfungsi. Yang pertama,
mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai ketenagakerjaan. Guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenagakerja diadakan suatu sistem pengawasan ketenagakerjaan yang berfungsi. Yang fungsinya yang pertama itu mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai ketenagakerjaan. Yang kedua, memberi penerangan teknis serta nasihat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang menjamin pelaksanaan efektif dari pelaksanaan peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Sehingga penting di sini adanya suatu pengawasan agar berfungsi ya semua lini yang seharusnya dilakukan oleh pekerja maupun pemberi kerja itu berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Jelas sudah tahu definisi dari pengawas agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan efektif. Yang ketiga, melaporkan kepada yang berwenang tentang kecurangan dan penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan dan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ada bentuk laporannya, yang mana pengawasan ketika misalkan perusahaan yang berdiri di suatu daerah, di mana perusahaan tersebut itu menghasilkan suatu barang dan jasa, sehingga siapa yang berhak untuk mengawasi di ranah ini gitu kan ya. Jadi dalam suatu daerah secara otomatis dinas yang berada di daerah tersebut. Ini perusahaan swasta, yang jelas perusahaan swasta tersebut sudah mempunyai suatu syarat atau mempunyai aturan hukum yang sudah jelas, berbadan hukum dan lain sebagainya, sehingga diawasi oleh Dinas Ketenagakerjaan, yang mana Dinas Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu lembaga atau instansi yang mengawasi lingkup tentang pekerjaan atau ketenagakerjaan. Ketika ada sesuatu permasalahan konflik, maka Dinas Ketenagakerjaanlah yang melakukan suatu pengawasan. Selain itu juga yang mengawasi segala sesuatu yang bertentangan dengan lini atau bidang ketenagakerjaan gitu ya. Oke, seperti itu tadi. Ketika ada instansi yang misalkan contohkan kita dalam masa pandemi ini, teman-teman tahu semuanya banyak sekali permasalahan lingkup ketenagakerjaan. Salah satunya adalah banyak yang pegawai itu di PHK atau dirumahkan. Ketika pegawai itu di PHK, pegawai tersebut diputus hubungan kerjanya tidak sesuai dengan prosedural, tidak sesuai dengan syarat yang berlaku. Oleh karena itu bisa pegawai tersebut melaporkan di dinas yang terkait, yaitu Dinas Ketenagakerjaan. Bagaimana caranya kemudian nanti Dinas Ketenagakerjaan ini bisa menjadi fasilitator atau moderator dalam menjembatani permasalahan tersebut, begitu. Sehingga banyak sekali sekarang permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkup daerah, Dinas Ketenagakerjaan yang banyak sekali menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini penting ketika ada permasalahan harus diselesaikan dulu di ranah internal. Artinya di ranah internal ini adalah harus diselesaikan di lingkup pemerintahan yang mengawasi si perusahaan tersebut sebelum nanti masuk ke ranah pengadilan, seperti itu ya. Karena wajib hukumnya bagi Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan pengawasan atau memberikan suatu fasilitas untuk bisa menjadi fasilitator, moderator untuk menjembatani permasalahan agar bisa terselesaikan terlebih dahulu di ranah instansi tersebut, begitu. Itu contohnya salah satu bidang pengawasan yang mana pengawasan yang dilakukan oleh suatu dinas ketenagakerjaan. Nanti hal tersebut juga akan kita pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya ketika ada permasalahan tentang ketenagakerjaan. Nah, ini sifat hakikat ketenagakerjaan yang intinya bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, diperulur, dan diperhamba. Perbudakan dan penghambaan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam prakteknya, baik secara jasmani dan rohaniah, tenaga kerja merupakan pihak yang tidak bebas untuk melindungi tenaga kerja. Yang demikian tadi ada perlindungan diterapkan dengan cara yang pertama, menetapkan peraturan. Jelas, peraturan itu harus ada untuk mengatur hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha. Kemudian yang kedua, menetapkan peraturan yang dibuat oleh pengusaha bersama dengan serikat pekerja. Nah, serikat pekerja itu adalah organisasi yang ada di dalam lingkup suatu instansi atau perusahaan, baik swasta maupun negeri, seperti itu.
Nah, serikat pekerja ini merupakan memang organisasi yang memayungi para tenaga kerja, pekerja-pekerja, karena ketika ada permasalahan maka diselesaikan juga yang membantu menyelesaikan adalah serikat pekerja itu sendiri. Makanya adapun perlu ditetapkan peraturan terkait tentang itu. Kemudian menetapkan peraturan yang dibuat oleh pengusaha yang disebut peraturan perusahaan yang bersifat otonom, di mana perusahaan yang lebih bersifat pribadi antara person dengan pihak dari si pekerja itu sendiri. Begitu. Kemudian kesimpulannya, hukum ketenagakerjaan itu dapat melindungi pihak yang lemah dan menempatkan mereka pada kedudukan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, untuk mendapatkan keadilan sosial dalam lapangan perburuhan dan ketenagakerjaan yang pelaksanaannya diselenggarakan dengan jalan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan pengusaha yang tidak terbatas. Gitu, silahkan nanti teman-teman simpulkan bagaimana ranah dari hukum ketenagakerjaan tersebut, sehingga perlu adanya suatu pengawasan pemerintah yang mana pemerintah ikut andil dalam pengaturan hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Gitu. Oke, kita akan lanjut di sini tentang kedudukan hukum ketenagakerjaan. Oke, ada 3 ya, bidang perdata, bidang administrasi, dan bidang pidana, kedudukan hukum ketenagakerjaan. Lebih lengkapnya lagi akan saya sampaikan di dalam skema ini. Skema ini saya ambil di dalam di bukunya Abdul Hakim tentang dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia. Nah, ini kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum Indonesia. Yang mana hukum ketenagakerjaan di sini ada garis ordinat, hukum perdata, dan hukum publik. Hukum perdata tadi juga istilahnya dengan hukum privat dan hukum publik. Yang kemudian mencabang menjadi 3 juga, yang mana hukum ketenagakerjaan berkaitan tadi dengan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata usaha negara. Nah, ini dapat saya berikan makna di mana kedudukan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri memiliki keterkaitan dengan aspek hukum perdata, kemudian aspek hukum tata usaha negara, dan aspek hukum pidana, begitu ya. Nah, ini juga sangat tergantung dengan bidang yang ada di dalamnya. Misalkan hukum pidana itu masuk ke ranah hukum publik. Hukum publik itu ada 2 cabang, yaitu hukum negara dan hukum pidana. Nah, di sini juga sudah disampaikan cabang dari hukum pidana dan hukum negara. Hukum negara itu masuk adanya hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Sedangkan hukum pidana itu ada hukum pidana material, ada hukum pidana formil. Kemudian cabangnya lagi dari hukum tata usaha negara itu sendiri. Subcabang dari hukum tata usaha negara itu sendiri ada hukum pajak, hukum lingkungan, hukum tata ruang, dan hukum kehutanan, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, akan saya sampaikan bagaimana kedudukan hukum ketenagakerjaan yang kemudian itu bisa merambah ke bidang hukum perdata, pidana, maupun hukum tata negara, tata usaha negara. Nah, jika di sini kita kaitkan atau jika terkait tentang perjanjian kerja, termasuk di dalamnya hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama dan hanya melibatkan para pihak saja, maka hal tersebut menyangkut aspek hukum perdata. Jelas ya, yang saya sampaikan juga di awal tadi, bahwa ketika ada hubungannya dengan hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, berarti itu didasarkan atas perjanjian atau perjanjian kerja, yang artinya perjanjian kerja itu melibatkan pihak yang bekerja dan pemberi kerja. Nah, ranahnya jelas hukum perdata, gitu. Kemudian kalau hukum pidana di sini ranahnya terkait tentang apabila terjadi adanya suatu pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan, karena
di dalam undang-undang sendiri, undang-undang yang banyak sekali juga tadi saya sampaikan, ada undang-undang ketenagakerjaan, ada undang-undang tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, ada undang-undang tentang perselisihan hubungan industrial dan lain sebagainya, undang-undang yang berkaitan dengan lingkup ketenagakerjaan. Ketika di dalam undang-undang tersebut ada mencantumkan klausa tentang pidana yang mana adanya suatu pelanggaran di dalam hukum ketenagakerjaan, jelas di situ ada ketentuan aspek hukum pidananya. Ada pasal yang mana mengatur tentang akibat hukum yang ditimbulkan oleh itu. Jelas ada hukum pidananya di situ. Erat kaitannya dengan pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan begitu. Ini masuk dalam hukum pidana. Kemudian hukum ketenagakerjaan yang masuk ke ranah hukum tata usaha negara. Nah, ini terkait dengan perizinan dan ketenagakerjaan begitu. Nah, selain itu juga ini terkait tentang penetapan upah minimum. Kemudian ada juga tentang pengesahan peraturan perusahaan. Tentang juga bisa terkaitan juga tentang pendaftaran perjanjian kerja bersama, pendaftaran serikat pekerja, dan lain sebagainya terkait tentang perizinan. Nah, hal tersebut menyangkut aspek hukum tata usaha negara. Karena apa? Karena perizinan itu kan yang memberikan itu adalah suatu lingkup instansi atau pemerintah. Ketika perizinan itu ternyata, ketika izin yang diberikan itu ternyata menyalahi, oleh karena itu bisa masuk ke ranah hukum tata usaha negara. Seperti misalkan nih, suatu perusahaan tekstil dalam membuang cairan bahan kimia ketika memberikan warna kepada produksi barangnya tersebut. Nah, cairan tersebut kemudian mengalir ke rumah warga hingga menimbulkan akibat yang buruk bagi warga tersebut, menimbulkan penyakit dan sampai meninggal dunia. Nah, itu adanya suatu pencemaran limbah B3 yang seharusnya pembuangan tersebut itu harus awalnya itu persyaratannya harus mendapatkan izin dari pemerintah atau instansi itu sendiri. Nah, ketika memang tidak sesuai dengan prosedural, ya pemerintah tidak akan memberikan izin. Tapi kok di situ kenyataannya izin terbit ternyata juga proses yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak juga sesuai dengan prosedur. Maksudnya kok tetap menyebabkan adanya suatu dampak yang ditimbulkan. Nah, sehingga di sini pemerintah bertanggung jawab untuk itu. Bagaimana kok izin dikeluarkan ketika kenyataannya ternyata memberikan adanya dampak atau efek buruk bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Efek atau dampaknya yang sampai menimbulkan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang mana limbah bahan berbahaya dan beracun itu juga diatur di dalam hukum pengelolaan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti itu. Nah, harusnya pemerintah itu mempertimbangkan hal tersebut. Ketika hal tersebut tidak diindahkan, kemudian masuklah ranah itu nanti kemudian diselesaikan di pengadilan hukum, pengadilan tata usaha negara, yang kemudian hukum ketenagakerjaan erat kaitannya dengan hukum tata usaha negara karena ada campur tangannya pemerintah di situ dalam hal pemberian izin. Seperti itu ya, mahasiswaku semuanya. Semoga dapat disimak dan didengarkan dengan baik. Itu kedudukan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, ini saya simpulkan terkait dengan yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir terkait dengan yang kita bahas terakhir, kedudukan hukum ketenagakerjaan. Apabila kita mengacu kepada zaman atau sistem Belanda di negara tersebut, hukum perburuan ketenagakerjaan selalu dahulu itu dijadikan sebagai bagian dari hukum perdata. Secara tradisional, hukum perburuan selalu digolongkan pada hukum sipil. Gagasan ini berasal dari zaman di mana dianggap bahwa buruh atau tenaga kerja dan majikan atau pengusaha bebas mengadakan perjanjian kerja dengan yang lainnya. Pasal 1338 KUH Perdata. Dan pemerintah dilarang mencampuri kemerdekaan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Nah, ini katanya juga dengan KUH Perdata, pasal 1338 tentang perjanjian. Kemudian perkembangan yang ada, perkembangan teknologi dan bidang produksi telah memaksa pemerintah untuk terus-menerus mencampuri urusan perburuan atau ketenagakerjaan, dan ada kalanya demi kepentingan umum dan ada kalanya untuk kepentingan buruh atau tenaga kerja itu sendiri yang selalu berada dalam posisi yang lemah. Dalam kenyataannya, sifat sipil makin menyempit dan sifat publik makin meluas dalam bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dalam kurikulum Fakultas Hukum ini dewasa ini perburuan
hukum perburuan atau ketenagakerjaan dimasukkan ke dalam jurusan hukum administrasi negara. Simpulannya nanti untuk hukum ketenagakerjaan masuk ke ranah hukum administrasi negara, bukan ranah hukum perdata. Karena seiring berkembangnya waktu, erat kaitannya dengan lingkup pemerintahan, jadi masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara. Begitu? Oke, mahasiswaku semuanya, materi pertemuan ketiga ini sudah saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir, semoga bisa disimak dengan baik. Silahkan dipelajari, kemudian bisa nanti referensi ditambahkan, bisa teman-teman menambah bahan bacaan yang saya sudah sampaikan di awal pertemuan, ada beberapa referensi untuk menambah teman-teman dalam belajar, begitu ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke forum e-learning. Silahkan teman-teman seperti biasa untuk menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Pertanyaan tersebut bisa dijawab ketika teman-teman sudah menyimak full video yang saya berikan ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.